Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amal ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat usia sehingga kita bisa menikmati saum Ramadan tahun ini dan bisa menikmati pesantren virtual Ramadan 1442 Hijriah. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita ke jalan kebenaran dan jalan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti beliau mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Halo Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami dalam kegiatan pesantren virtual Ramadan 1442 Hijriah. Perkenalkan, Ibu sebagai pembawa acara dan Ibu ditemani oleh teman Ibu, Ibu Lia Amelia SAG, beliau sebagai pemateri kita hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah subhanallah ya Bu ya, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu pada kegiatan hari ini. Pada pertemuan pesantren virtual hari ini kita akan talk show atau ngobrol santai mengenai zakat. Untuk lebih jelasnya kita simak pemaparan singkat yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Amelia SAG sebagai pemateri kita. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Deni atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang Ibu banggakan dan yang Ibu sayangi, langsung saja kita akan membahas sedikit materi tentang zakat. Nah, sebagaimana zakat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita diperintahkan untuk bekerja keras, untuk berusaha agar kebutuhan hidup kita terpenuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merupakan tauladan nyata bagi kita semua. Pada saat mulai usia remaja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai rajin bekerja, sudah mulai berdagang, bersemangat untuk bercocok tanam, bahkan mahir untuk beternak. Nah itu. Jadi kewajiban untuk bekerja keras itu diperintahkan oleh Allah dan Allah menyukai orang-orang yang bekerja keras dan bersemangat untuk berusaha. Dalam hal apapun, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Sebaliknya Allah membenci orang-orang yang bermalas-malasan belajar, bermalas-malasan bekerja, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lanjutkan pemaparan ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu makna dari zakat itu apa. Makna zakat secara bahasa yaitu mensucikan atau kesucian. Nah, hukum zakat itu bagaimana? Nah, hukum zakat ini wajib bagi semua umat Islam dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang mampu. Dan zakat ini merupakan rukun Islam, posisinya di urutan ketiga setelah syahadat dan sholat. Nah, dalil yang memperkuat diperintahkannya zakat ini yaitu tertuang di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka
sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian pembagian zakat. Sebentar. Dari sini saja, dari ayat yang tadi sudah dibacakan, bisa diambil kesimpulan bahwa fungsi dari zakat itu sendiri membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta kita, dan bisa diambil hikmahnya dengan melakukan perintah zakat ini bisa menenteramkan jiwa dan batin kita. Tuh, pembagian zakat, ananda sekalian, perlu ananda ketahui ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu adalah zakat harta yang kita peroleh dari hasil bekerja keras itu, dan dari harta yang kita peroleh selama 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Nah, kita akan fokuskan pembahasannya Bu Demi di zakat fitrah ini mungkin ya. Nah, zakat fitrah karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan zakat fitrah pada bulan suci Ramadan bagi seluruh umat Islam, kecil, besar, tua, dan muda. Nah, itu apa sih yang akan dizakatkan di dalam zakat fitrah ini pada bulan suci Ramadan ini, yaitu berupa bahan pokok makanan yang kita makan sehari-hari. Takarannya bisa 1 sok kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, kalau dikonversi ke dalam bahasa Indonesianya itu 2,5 kilogram mungkin Bu Demi ya. Nah, contoh saja, jika di Indonesia ini harga beras itu misalkan 1 kilonya itu 15.000 ya. 15.000 dikalikan 2,5 kilogram. Jadi yang zakat yang harus kita keluarkan itu sebesar 37.500 ya, betul. Nah, itu mungkin itu saja ananda sekalian sebagai gambaran contoh dari jumlah yang harus kita keluarkan. Mungkin berbeda hitungannya dari setiap orang. Jika ingin lebih dalam mempelajari materi zakat ini, Anda bisa lebih lanjut mempelajarinya di kelas 9. Ibu tunggu kalian di kelas 9. Sekian saja. Mungkin Ibu kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia untuk penjelasan yang luar biasa. Sepertinya ananda di rumah ada yang penasaran Bu nih tentang zakat. Mungkin saya aja ya Bu ya yang mewakili pertanyaan mereka. Boleh. Mungkin saya langsung ke zakat fitrahnya saja ya Bu ya yang saya tanyakan, mungkin mewakili mereka yang di rumah. Dari usia berapa tahun Bu diwajibkan zakat fitrah ini? Baik, terima kasih Bu Deni, pertanyaannya sangat bagus. Mungkin ananda sekalian juga penasaran, zakat fitrah ini diperintahkan dari usia berapa? Nah, ada beberapa pendapat nih, ada 2 versi. Ada beberapa pendapat, ada salah satu jumhur ulama yang mengatakan bahwa sejak di dalam kandungan pun, jika sudah diberikan ruh, maka itu sudah berkewajiban untuk dibayarkan zakatnya. Tetapi ada ikhtilaf juga, ada yang tidak mewajibkan. Dan yang diwajibkan itu hanya ketika si anak itu sudah lahir hingga orang tersebut masih diberi kesempatan untuk hidup hingga bulan Ramadan akhir sebelum malam Idul Fitri itu Bu Demi. Itu mungkin saja. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu, ada yang bingung nih untuk waktu pembayaran zakat ya Bu ya. Kapan nih Bu waktu yang tepat atau yang wajib untuk membayar zakat? Ya, baik. Ini tepat sekali pertanyaannya, karena mungkin di antara ananda sekalian masih bingung kapan harus membayar zakat gitu ya. Di sini ada 3 waktu yang disediakan oleh Allah. Yang pertama adalah waktu ta'jil. Yang keduanya waktu wajib, dan yang ketiganya waktu yang tepat. Yang dimaksud dengan waktu takjil itu bukan
takjil buka puasa, bukan. Takjil itu dalam bahasa Arab itu disegerakan. Maksudnya mulai dari awal Ramadan hingga penghabisan Ramadan itu takjil disebutnya. Jadi mau pertengahan, awal, pertengahan atau akhir. Kemudian yang kedua yaitu waktu wajibnya. Waktu wajibnya itu pada malam penghabisan bulan Ramadan sampai setelah sholat subuh sebelum dilakukan sholat id. Nah, waktu yang utamanya atau yang tepatnya yaitu pada hari Idul Fitrinya itu setelah sholat subuh sebelum melakukan sholat id. Itu Bu Demi mungkin. Oh iya. Terus selanjutnya Bu nih, siapa saja Bu yang berhak menerima zakat fitrah ini Bu? Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ini menarik sekali karena jangan asal menyalurkan gitu ya ketika kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena ada beberapa golongan yang wajib kita salurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu ada 8 asnaf. Ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiganya amil. Amil itu yang mengelola zakat, yang menyalurkan dan yang menerima. Kemudian riqab, apa itu riqab? Yaitu hamba sahaya yang dimerdekakan. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, yang ekonominya masih lemah. Nah, harus kita bantu dan kuatkan keimanannya. Kemudian yang selanjutnya adalah fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah dan tidak kemaksiat ya. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu yang kehabisan bekal, seperti orang yang berdakwah, orang yang silaturahmi, tidak untuk maksiat, kemudian orang yang menuntut ilmu. Itu. Oh iya. Yang terakhir mungkin Bu pertanyaannya, zakat itu kan untuk mengeluarkan harta ya Bu ya. Bagaimana jika seseorang boro-boro gitu ya Bu ya untuk mengeluarkan harta untuk berzakat, untuk makan sehari-hari pun kadang sulit mungkin Bu. Bagaimana itu, apakah masih wajib untuk orang itu mengeluarkan zakat atau mungkin ma'fu anhu atau dimaafkan gitu Bu? Mangga penjelasannya. Bagus sekali pertanyaannya Bu Demi, sangat menarik. Ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan orang tersebut dikenai wajib mengeluarkan zakat, dan kemungkinan satu lagi tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Untuk yang wajib dulu. Untuk yang wajib, meskipun orang tersebut sebelumnya tidak memiliki harta, orang tersebut kekurangan, tetapi pada saat malam Idul Fitri tersebut diberikan kelimpahan rezeki, pemberian dari orang lain misalkan. Nah, itu cukup untuk dirinya dan cukup orang yang di bawah tanggungannya, itu wajib mengeluarkan zakat. Sebaliknya, jika orang tersebut kekurangan, tidak mencukupi, sebelumnya kekurangan, bahkan pada malam Idul Fitri pun tidak memiliki rezeki berlebih untuk dirinya, terlebih untuk orang yang di bawah tanggungannya, itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu mungkin. Syukran jazilan Ibu Lia atas pemaparannya yang sangat jelas tentang penjelasan zakat dari Ibu Lia. Mungkin kesimpulan yang bisa ditarik dari materi Ibu Lia adalah dengan zakat kita bisa membersihkan harta dan jiwa kita, dan bisa diambil hikmahnya dari perintah wajib zakat ini, yaitu bisa menenteramkan hati dan jiwa kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang taat menjalankan perintahnya. Amin. Dan semakin menambah keimanan kita semua. Amin. Amin. Mungkin waktu jualah yang membatasi pertemuan pada talkshow hari ini. Kita selaku manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Maka dari itu mohon dibukakanlah pintu maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.